apabila ijazah tersebut memang benar-benar asli, sumpah pemutus ini adalah betulnya merupakan karpet merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Wirawan Adnan, salah satu advokat dalam persidangan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Alhamdulillah ya, kami para tergugat dari alumni UGM itu telah selesai menyampaikan kesimpulan atas persidangan Citizen Lawsuit yang pengadilan ini adalah atau gugatan ini secara khusus menguji keabsahan ijazah S1-nya Pak Jokowi ya. Jadi khususnya tentang itu. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan salah satu kesimpulannya ya perihal salah satu fakta persidangan yaitu khususnya soal sumpah pemutus ya. Kami penggugat yaitu para alumni UGM ya telah mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis di hadapan majelis hakim ya, agar kepada para tergugat yaitu Joko Widodo, Bu Rektor ya dan Pak Kapolri itu mengangkat sumpah pemutus ya. Nah, pada pokoknya para tergugat itu kami minta untuk bersumpah ya, yang lafalnya itu kurang lebih secara singkat adalah untuk Pak Jokowi bersumpah bahwa ijazahnya adalah asli dan foto yang ada di dalam ijazah tersebut adalah betul-betul merupakan foto dirinya. Untuk Bu Rektor ya, kami lafal sumpahnya adalah bahwa ijazah tersebut pada bukti P8 adalah benar-benar yang diterbitkan oleh UGM. Nah, untuk Kapolri ya bersumpah bahwa ijazah tersebut adalah betul-betul telah diuji secara forensik dan hasilnya adalah asli. Nah, sebagai penutup dari sumpah mereka itu adalah jika mereka berani eh, apa itu mengangkat sumpah palsu ya atau memberikan sumpah palsu akan mendapatkan laknat dari Tuhan atau dari Allah dan malapetaka di dunia baik bagi dirinya maupun keluarganya. Nah, namun sayang ya, para tergugat ini menolak bersumpah dan majelis hakim pun eh, eh, tidak mengizinkan untuk bersumpah. Nah, meskipun secara hukum formil ya memang majelis hakim itu memiliki diskresi yuridis untuk mengabulkan penolakan tersebut ya dari para tergugat. Nah, namun sikap para tergugat ini ya memberikan resonansi pembuktian material yang sangat telak ya. Dalam doktrin hukum pembuktian perdata, sumpah pemutus itu bersifat memutus sengketa secara absolut atau litis decisio ya. Nah, apabila sumpah itu diucapkan ya, kebenaran formil dan material seketika tercipta. Pihak yang bersumpah langsung memenangkan perkara dan tertutup sudah segala ruang untuk upaya hukum seperti banding maupun kasasi. Itulah makanya disebut sebagai sumpah pemutus ya. Nah, secara logika hukum, apabila ijazah tersebut memang benar-benar asli, sumpah pemutus ini adalah betulnya merupakan karpet merah yang paling efisien, paling instan dan paripurna bagi para tergugat ya. Karena seketika akan memenangkan perkara ini dan memutuskan atau mematahkan atau meruntuhkan seluruh dalil para penggugat. Ya. Lebih jauh ya, keberanian mengangkat sumpah tersebut sejatinya akan menjadi amunisi pembuktian yang tak terbantahkan bagi tergugat empat ya. Ini penting bagi tergugat empat atau bagi Polri guna memperkuat konstruksi hukum dalam proses penyelidikan atau penyidikan yang saat ini sedang berlangsung di Polda Metro Jaya di Jakarta ya. Nah, bahwa ya penolakan para tergugat ini
untuk mengambil langkah pembuktian absolut ini ya melahirkan suatu pertanyaan retoris ya yang bermuara pada kesimpulan yang tak terhindarkan ya. Mengapa para tergugat memilih untuk tidak bersumpah ya, padahal kemenangan mutlak itu ada di depan mata. Mengapa kok tidak dipilih, memilih untuk menolak meskipun itu memang haknya ya. Nah, secara analitis ya, menghindar dari sumpah pemutus ini adalah bentuk pengakuan diam-diam. Ya, ya ini juga dikenal dalam eh, hukum acara perdata ya, bahwa para penggugat sesungguhnya menyadari adanya cacat material pada ijazah tersebut. Nah itu pengakuan diam-diamnya seperti itu dan pengakuan itu adalah alat bukti juga gitu kan. Dalam hukum acara perdata juga dikenal adanya alat bukti yang lain yang disebut dengan persangkaan ya. Atas dasar fakta bahwa para tergugat itu takut bersumpah, maka berarti membenarkan dalil gugatan ya. Demikianlah salah satu kesimpulan kami yang telah kami sampaikan di pengadilan. Kurang dan lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah mengajukan permohonan resmi kepada Majelis Hakim agar meminta kepada tergugat 1 yaitu Bapak Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Ibu Profesor Ova Emilia dan serta Bapak Kapolri Listio Sigit untuk mengucapkan sumpah pemutus ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, zat yang menggenggam jiwa saya, zat yang maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Saya bersumpah demi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, billahi, taulahi, disaksikan para malaikatnya dan di hadapan majelis hakim yang mulia ini dan persidangan ini. 1. Bahwa benar nama saya adalah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. 2. Bahwa benar saya telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 3. Bahwa benar ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7 dalam perkara nomor 211 PDTG 2025 PNSKT di PN Surakarta adalah salinan dari dokumen yang asli, benar, dan sah secara hukum maupun fakta, tanpa pernah ada rekayasa digital di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air. Melalui video singkat ini, saya ingin menyampaikan perkembangan terbaru dan sangat krusial ini sebetulnya dalam proses peradilan gugatan citizen lawsuit perihal keabsahan ijazah S1-nya Joko Widodo yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada persidangan terakhir itu kan kami selaku para penggugat telah mengambil sebuah langkah hukum yang tegas. Kami telah mengajukan permohonan resmi kepada Majelis Hakim agar meminta kepada tergugat 1 yaitu Bapak Joko Widodo, tergugat
dua rektor UGM, Ibu Profesor Ova Emilia, dan serta Bapak Kapolri Listio Sigit untuk mengucapkan sumpah pemutus ya. Pada pokoknya itu ya sebetulnya ini kami ini sudah leading ya, kemungkinan posisinya dari segi pembuktian itu 92%, eh, kita itu menang karena berdasarkan hukum pembuktian dalam acara perdata itu kan asasnya itu preponderance of evidence, siapa yang paling kuat pembuktian dialah yang harus dimenangkan. Namun demikian kami tetap untuk melogin, mensecure kemenangan kita, kami kemudian mengajukan apa yang disebut dengan sumpah pemutus. Pada pokoknya ini sumpah ini adalah sumpah di persidangan ya, di hadapan hakim. Khusus ya, ini khusus perihal ijazah S1-nya Bapak Joko Widodo saja. Jadi pada pokoknya itu bunyi sumpahnya itu adalah Joko Widodo, misalnya sumpahnya Joko Widodo itu adalah ijazah dengan spasimen sebagaimana dimuat oleh Dian Sandi ya di akun Twitternya itu, yang kemudian oleh pengadilan ini kami jadikan sebagai bukti P7, dia harus berani bersumpah bahwa itu adalah asli ya. Demikian juga foto yang ada pada ijazah itu adalah betul-betul adalah foto dirinya gitu. Sumpah untuk Rektor UGM berbeda lagi. Dia bersumpah demi Allah bahwa UGM telah menerbitkan ijazah Joko Widodo sebagaimana tersebut atau seperti yang ada pada bukti P7 itu ya. Dan Kapolri juga kemudian bersumpah bahwa mereka polisi telah melakukan lapor atas spesimen ijazah dan kemudian bersumpah bahwa hasilnya adalah asli. Nah, sumpah itu kemudian ditutup. Lafal sumpahnya sudah kami sampaikan kepada pengadilan. Draftnya telah ada pada mereka. Pada akhir dari sumpah itu, bila sumpah ini adalah palsu atau berbohong, maka saya, yaitu yang mengangkat sumpah, bersedia menerima laknat dan kutukan dari Allah dan bersedia untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya jika memang berbohong, dan akan mendapatkan kutukan di akhirat dan kehancuran dan malapetaka, dan kehinaan di dunia yang tidak akan berhenti. Kehinaan itu berakhir, kehinaan itu hingga hari kiamat ya. Itu berlaku baik pada yang mengangkat sumpah maupun pada keluarganya gitu. Nah, cukup mengerikan sebetulnya kalau dia memang mereka ini adalah orang yang beragama, tentu tidak berani berbohong ya. Nah, perlu publik ketahui bahwa sumpah pemutus ini memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Jika para tergugat itu betul-betul berani mengucapkan sumpah yang lafalnya telah kami sampaikan kepada majelis, maka perkara akan secara otomatis berakhir saat itu juga ya. Tidak akan ada lagi proses banding dan tidak akan ada lagi kasasi. Semuanya selesai saat itu juga. Kami mengambil langkah ini itu ada tiga pertimbangan ya. Pertama, ini akan meringankan tugas majelis hakim ya. Dengan sumpah pemutus, majelis hakim tidak perlu terbebani dengan membuat putusan dan pertimbangan yang rumit ya. Hasil akhir perkara ini sepenuhnya bergantung kepada keberanian tergugat untuk mengangkat sumpah di hadapan Tuhan ya. Bukan lagi digantungkan pada adanya putusan hakim atau pertimbangan hakim gitu. Alasan kami yang kedua adalah ini sebetulnya sebagai jalan keluar yang jelas bagi para tergugat. Bagi para tergugat yang selama ini minim dengan pembuktian, sama sekali tidak mengajukan ahli, saksi perihal ijazah atau kertas yang mereka klaim sebagai asli juga tidak pernah hadir di persidangan. Pak Jokowi juga sudah kita minta hadir di persidangan juga tidak pernah bersedia datang. Maka kalau mereka bertiga ini berani bersumpah, maka itu adalah solusi termudah sebetulnya bagi para tergugat. Nah, ketiga, komentar dari kami ya,
selaku penggugat, kami sadar betul kalau seandainya atau kami punya risiko ya, jika para tergugat ini sampai berani bersumpah ya, tentu kami akan dikalahkan ya. Namun sebaliknya kalau mereka tidak berani bersumpah, kami yang akan dimenangkan. Ini namanya merupakan calculated risk ya, risiko yang betul-betul telah kami perhitungkan. Nah, bagi kami bukan lagi sekedar soal menang kalah bagi kami ya, tetapi soal keberanian mempertanggungjawabkan kebenaran di atas sumpah, itulah yang ingin kami tekankan di sini ya. Jadi mari kita tunggu bersama apakah para tergugat itu nanti berani mengambil sumpah atau menolak ya, atau bagaimana nanti penetapan hakim pada sidang hari Selasa nanti tanggal 17 Maret ya. Terus kita kawal eh, mari terus kita kawal persidangan ini. Demikianan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ini tadi kan kami mengajukan sebuah permohonan kepada majelis hakim. Intinya itu adalah sebuah permohonan sumpah pemutus. Jadi sumpah pemutus itu kan sudah diatur di HIR, khususnya pasal 156, 157 itu mengatur dan itu legal. Gitu. Tapi memang jarang disampaikan. Tadi ketika para tergugat itu mengatakan bahwa sumpah pemutus itu harusnya ini diajukan ketika tidak ada bukti. Mohon diingat bahwa sampai hari ini pembuktian dari ijazah Pak Joko Widodo itu tidak pernah ada. Jadi hanya kami terus yang membuktikan. Tetapi dari pihak tergugat itu tidak pernah menunjukkan ijazah atau apapun. Jadi mohon maaf kalau seandainya kondisi seperti ini, ya kami mengajukan sumpah pemutus atau di hukum acara perdata disebut disisoir, sumpah disisoir. Jadi intinya itu adalah sumpah yang kami ajukan kepada majelis hakim, sumpah terakhir. Kalau seandainya tadi kan sudah didengar juga, jadi di surat ini kami tadi permohonan kami di sini juga, di sini kan juga ada. Nah ini isi sumpahnya yang kami harapkan untuk dibacakan di persidangan oleh para prinsipal sendiri, yaitu Pak Jokowi, Bu Ova Emilia, dan juga Pak Listio Sigit. Harapannya apa? Kalau beliau itu mengucapkan sumpah itu, ya mohon maaf, otomatis kami akan mengakui itu di persidangan. Tetapi kalau seandainya tidak berani mengucapkan sumpah itu, ya otomatis secara hukum acara juga kami yang menang. Begitu. Hari ini kami sudah mengajukan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Sidang CLS. Kalau seandainya, mohon maaf, di sidang minggu depan itu sudah ada keterangan dari majelis. Jadi tadi sudah jelas bahwa keterangan diterima atau tidaknya dari permohonan kami itu akan diumumkan minggu depan. Bismillah. Sidang perkara perdata nomor 211 Bilik tinggi 2025 PN Surakarta antara Dr. Van Hakim 31 Bandung Sabtu 22 diwakili oleh kuasanya lawan Joko Widodo sebagai penggugat 1, Profesor Dr. Ova Emilia MPD SPOG KPSD sebagai penggugat 2, Profesor Dr. Weni Dasmoro sebagai penggugat 3, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penggugat 4, Universitas Gajah Mada sebagai turut tergugat di gugatan yang akan terbuka. Untuk penggugat hari ini hadir lengkap kuasanya. Hadir lengkap yang mulia. Siapa tidak hadir itu? Yang tidak hadir Dr. Muhammad Taufik. Taufik tidak hadir ya. Yang satu lagi Pak Wirawan Adnan juga tidak hadir. Hadir. Untuk tergugat 1 yang hadir, Untuk tergugat 1 hadir kuasanya, yakni saya sendiri, JB Irfan,
kemudian Adi Putra Pakarso Caksono, dan Rifa Dewantara Majelis. Rifa ya. Rifa Dewantara. Terima kasih. Untuk kedua, tiga dan turut tergugat tidak hadir. Kuasa satu orang ya. Siapa namanya? Replika. Untuk tergugat 4 yang hadir. Ya. Mugiati ya, Bu Mugiati sama Edo ya. Ya. Sesuai dengan berita acara hari ini adalah bukti tambahan terakhir ya. Jadi memang minggu yang lalu maaf ya, saya ketua majelis dipanggil ya, ada panggilan dari Dirjen, tidak bisa diwakilkan masyarakat ya, tidak bisa diwakilkan, harus ketua ya demikian pemberitahuannya ya. Hari ini silakan dari bukti tambahan dari penggugat dulu ada, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Mohon izin Yang Mulia, sebelum kami mengajukan tambahan bukti surat, kami juga ingin mengajukan permohonan terlebih dahulu Yang Mulia. Kalau boleh kami bacakan terlebih dahulu. Nanti Ya, silakan dibacakan. Nanti setelah cek. Ini alat lama ini, alat lama. Gimana? Cek dulu ya. Sementara boleh pakai alat suara aja lah. Suara aja. Iya, suara dulu aja. Baik Yang Mulia. Jadi kami ingin mengajukan permohonan terlebih dahulu Ya. sebelum kami mengajukan tambahan bukti surat Yang Mulia. Ya. Mohon izin kami akan bacakan. Surakarta 3 Maret 2026 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 211 PDTG 2025 PN SKT di Pengadilan Negeri Surakarta. Perihal permohonan pengucapan sumpah pemutus atau decissoire id. Dengan hormat, perkenankan kami para advokat, kuasa hukum para penggugat dalam perkara ini sehubungan dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Saya dengarkan ya, dengarkan. Silakan. Saya lanjutkan. Dalam proses pemeriksaan perkara perdata nomor 211 PDTG 2025 PNSKT di Pengadilan Negeri Surakarta bersama surat ini dengan mendasarkan pada pasal 156 HIR garis miring pasal 183 RBG garis miring pasal 1930 KUH Perdata, kami bermaksud mengajukan permohonan agar kepada tergugat 1 prinsipal yang bernama Joko Widodo, mantan Presiden RI ke-7, tergugat 2 Profesor Dr. Ova Emilia M. Med. ED SPOG Kedokteran PhD Rektor Universitas Gadjah Mada. Kemudian tergugat 4 Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk mengucapkan sumpah pemutus atau sumpah decissoire dengan lafal sumpah terlampir. Permohonan ini kami ajukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi bukti pemutus atas dalil-dalil terkait keabsahan ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, semoga Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan ini demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kami bacakan juga lampirannya. Lafal sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, zat yang menggenggam jiwa saya, zat yang maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, wallahi billahi taulahi, disaksikan para malaikatnya dan di hadapan majelis hakim yang mulia ini dan persidangan ini. 1. Bahwa benar nama saya adalah Joko Widodo,
mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. 2. Bahwa benar saya telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 3. Bahwa benar ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7 dalam perkara nomor 211 PDTG 2025 PN-SKT di PN Surakarta adalah salinan dari dokumen yang asli, benar, dan sah secara hukum maupun fakta, tanpa pernah ada rekayasa digital di atasnya. 4. Bahwa benar foto yang tertempel pada dokumen tersebut adalah benar-benar foto diri saya tanpa ada rekayasa atau pemalsuan sedikit pun. Ya Allah, penguasa arsy yang agung, apabila sumpah yang saya ucapkan ini mengandung kedustaan, sengaja menyembunyikan kebenaran, atau merupakan kepalsuan, 1. Maka haramkanlah bagi saya masuk ke surgamu dan jatuhkan laknatmu yang paling hina atas diri saya. Cabutlah keberkahan dalam segala kenikmatan hidup saya di dunia. Masukkanlah aku dan keluargaku ke neraka jahanam dan timpakanlah azab yang paling pedih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya di akhirat kelak. 2. Maka jadikanlah hidup saya dan hidup anak dan keluarga saya di dunia ini penuh dengan kehancuran, malapetaka yang bertubi-tubi, serta kehinaan yang tidak akan berakhir hingga hari kiamat. Biarlah murkamu menjadi saksi atas kebohongan saya di hadapan seluruh makhlukmu. 3. Jika saya berdusta, biarlah saya mati dalam keadaan merugi dan terputus dari rahmatmu. Namun, jika saya benar, maka muliakanlah kebenaran ini. Kemudian untuk Ibu Rektor, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, zat yang menggenggam jiwa saya, zat yang maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Wallahi billahi tallahi, saya bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya dan majelis hakim yang mulia ini, bahwa saya adalah benar bernama Profesor Dr. Ova Emilia dan saat ini adalah menjabat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada. 2. Saya benar-benar telah meneliti berkas akademik dari seorang yang bernama Joko Widodo yang telah ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. 3. Saya telah memahami perihal spesimen ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo yang dijadikan bukti P7 yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, yaitu perkara nomor 211 PDTG 2025 PN-SKT di PN Surakarta. 4. Bahwa saya bersumpah bahwa spesimen tersebut adalah benar-benar sesuai dengan ijazah asli yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, sehingga spesimen tersebut adalah asli, benar, dan sah secara hukum maupun fakta. Ya Allah, penguasa arsy yang agung, apabila sumpah yang saya ucapkan ini mengandung kedustaan, sengaja menyembunyikan kebenaran atau merupakan kepalsuan, maka haramkanlah bagi saya untuk mencium bau surgamu, jatuhkanlah laknatmu yang paling hina atas diri saya, cabutlah keberkahan hidup saya, timpakanlah azab yang paling pedih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya di akhirat kelak. Di dunia ini jadikanlah hidup saya dan keturunan ya saya yang penuh dengan kehancuran, malapetaka yang bertubi-tubi, serta kehinaan yang tidak akan berakhir, sehingga hari kiamat biarlah murkamu menjadi saksi atas kebohongan saya di hadapan seluruh makhlukmu. Jika saya berdosa, biarlah saya mati dalam keadaan merugi dan terputus dari rahmatmu. Namun jika saya benar, maka muliakanlah kebenaran ini. Kemudian kepada Bapak Kapolri, demi Tuhan saya bersumpah atau berjanji di hadapan majelis hakim yang mulia ini bahwa saya adalah benar bernama Listio Sigit Prabowo, lahir pada tanggal 5 Mei 1969, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa benar Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan uji forensik pada spesimen ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo yang dijadikan bukti P7 yang merupakan objek dalam perkara ini, yaitu perkara nomor 211 PDTG 2025 PN-SKT di PN Surakarta. 3. Bahwa benar Polri telah melakukan uji forensik terhadap spesimen tersebut sesuai dengan peraturan Kapolri yang berlaku maupun peraturan perundang-undangan lainnya. 4. Bahwa benar saya bersumpah
bahwa spesimen tersebut adalah benar-benar sesuai dengan ijazah asli yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, sehingga spesimen tersebut adalah asli dan sama sekali tidak ada manipulasi digital pada spesimen tersebut. Ya Tuhan kami, apabila sumpah yang saya ucapkan ini mengandung kedustaan, sengaja menyembunyikan kebenaran, atau merupakan kepalsuan, maka bersedia menerima hukuman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya di akhirat kelak. Selain daripada itu, jika saya berdusta dan sumpah saya adalah palsu, maka jadikanlah hidup saya di dunia ini termasuk keturunan saya penuh dengan kehancuran, malapetaka yang bertubi-tubi, serta kehinaan yang tidak akan berakhir hingga hari akhir. Demikian untuk permohonan kami, Yang Mulia. Selanjutnya kami akan mengajukan tambahan bukti tertulis. Sebelumnya mohon izin Yang Mulia, kami boleh untuk memberikan ini dulu dikasih. Yang Mulia. Bentar. Oh iya, Bentar. baik. Mohon maaf. Sabar. Ya, baru 5 ya, surat ya, permohonannya kan sudah dibacakan tadi ya. Iya. Jadi sumpah itu apakah di undang-undangan, apakah penggugat sendiri yang melakukan sumpah atau tergugat sendiri melakukan sumpah, diatur tersendiri. Untuk itu silakan kalau mau beri tanggapan atau secara tertulis. Tanggapan secara lisan aja Yang Mulia. Pesan saja ya, Oh, iya. silakan. Karena bagi kami tidak terlalu Iya. prinsip. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan untuk menanggapi atas permohonan sebagaimana diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya perihal adanya sumpah pemutus. Tanggapan kami sebagai kuasa hukum tergugat 1 sehubungan dengan permohonan adanya sumpah pemutus untuk dilakukan kepada klien kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam kapasitas sebagai tergugat 1, kami menolak secara tegas dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sumpah pemutus itu hanya dapat dikabulkan jika dalam perkara tersebut sama sekali tidak terdapat adanya bukti-bukti lain. Untuk itu mohon kepada penggugat melalui kuasa hukumnya supaya dicermati secara seksama hukum acara perdata mengenai sumber hukum yang terkait di dalamnya, diantaranya adalah jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 575K /SIP/1973. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara faktual, selama ini pihak penggugat maupun tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim pemeriksa perkara telah berupaya untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana di persidangan, baik itu bukti berupa keterangan saksi, bukti surat maupun keterangan ahli. Bahkan oleh pihak penggugat dalam hal pernyataan yang disampaikan baik di persidangan maupun di luar persidangan selalu memberikan suatu pendapat, suatu penilaian melalui bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini berupa keterangan ahli, ya, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, dan juga Resmond selalu katakan bahwa ijazah Jokowi 99,99% palsu. Berarti saudara sendiri tidak yakin apa yang Anda buktikan itu palsu, kan demikian. Nah, untuk itulah kepada majelis, mohon majelis hakim dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, mengingat hakim dalam perkara perdata, dalam penyelesaian sengketa perdata, salah satu asas yang terkandung di dalamnya, sebagaimana kami sitir dari Profesor Dr. Sudipto Mertokusumo, Hakim Pasik,
Maka peristiwa hukum apa yang disengketakan itu adalah haknya penggugat. Begitu juga peristiwa hukum apa yang akan dibuktikan, biarlah para pihak. Demikian juga bukti apa yang akan diajukan, itu adalah hak para pihak. Sehingga pernyataan-pernyataan sebagaimana disampaikan oleh penggugat oleh kuasa hukumnya, menurut saya itu adalah sebagai bukti ketidakcermatan atau ketidaktahuan atau sebagai upaya pembodohan terhadap masyarakat pencari keadilan. Demikian yang mulia atas tanggapan yang kami sampaikan. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan baik kepada penggugat oleh kuasa hukumnya maupun majelis hakim, kami mohon maaf karena apa yang kami katakan adalah sesuatu yang kami yakini benar dan kami bisa pertanggungjawabkan. Terima kasih yang mulia. Dari tergugat 2, 3 dan tergugat ada yang boleh disampaikan terhadap permohonan tadi. Ya, menanggapi terkait dengan permohonan dari tergugat, kami berprinsip bahwa memang seluruh sumpah pemutus hanya diperkenankan ketika alat bukti tidak ada. Padahal faktanya di dalam proses persidangan para pihak telah mengajukan alat-alat sehingga kami menyarankan kepada majelis untuk nantinya memutus tanpa dengan sumpah pemutus. Terima kasih. Ya. Dari tergugat 4 ada yang sampaikan. Sama dengan yang satu dan karena penggugat ada sudah menyajikan alat bukti dan ahli, berarti sumpah ini terima kasih. Iya. Selanjutnya nanti kita pertimbangkan. Silakan buktinya dari penggugat diajukan. Ya. Bukti Tambahannya. tertulis. Bukti tambahan tertulis. Ada berapa tambahan? 8 menit. Tambahan pengantar pihak-pihak dikasih juga tambahan. Jadi kami yang diikotin 15 Ikut 15 yang iya, karena saya upload awal itu belum ada tulisan P berapa, jadi saya upload ulang yang ada tulisan lengkapnya.